Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah alladzi ja'ala al-asya'a bi qudratihi wa iradatihi walladzi amarna bil-intisari bi haqqihi wa amarna bi ittiba'i sunnati rasulih. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu
الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah dan yang sangat kami hormati. Hari ini khotib akan berbicara tentang sesuatu yang pasti, yaitu mati. Khotib pernah bermimpi mengalami sakaratul maut. Sakit menakutkan. Kepala saya masuk ke satu wadah plastik kemudian terbang. Kemudian di dalam saya yakin ajal saya terbang, saya terbang. Kemudian saya meyakini kalau malam ini hanya mimpi. Suatu saat pasti terjadi. Saya teringat surat Al-Qiyamah, di mana ayat yang merupakan firman Allah, yang merupakan petunjuk, menggambarkan tentang pedih sakaratul maut. Kalla idza balaghatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kalla jangan seperti itu. Idza balaghatit taraqi, nanti tatkala nafasmu sendat hanya sampai tenggorokanmu saja. Kalau hari ini kita bisa bernafas, kita ambil oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, sehingga badan kita menjadi sehat. Nanti ada suatu saat proses itu tidak biasa. Sesuatu yang harus ringan menjadi berat. Nafas tersendat hanya di sini. Nunggu beberapa detik, kembali berulang, lama-lama, perlahan-lahan berhenti. Oksigen tidak masuk, karbon dioksida tidak. Maka ketika itu terjadi kepada siapapun, seakan-akan ia ditanya, terbit satu pertanyaan, man roh. Kalau tahun lalu kamu terbaring di ICU hampir 1 bulan dan engkau sembuh kembali karena obat yang mahal, karena penanganan tenaga medis yang profesional, kali ini siapa yang akan menyembuhkan? Tidak ada
Tidak ada rumah sakit yang akan menangani kondisi kita. Tidak ada dokter yang mampu dengan keahlian yang memulihkan kita. Kalau sudah begitu, wawanna, dan akan timbul keyakinan pada dirimu annahu firaq. Ini saatnya aku harus bercerai dengan dunia dan segala apa yang menjadi sesuatu yang aku cintai. Kondisi menjadi semakin berat, sehingga ketika proses tercerabutnya nyawa dari jasad tubuh kita sakit sekali, sehingga digambarkan oleh Allah wal tafatis sabu bisa, saking sakit bertaut betis kanan dengan betis kiri menahan sakitnya sakaratul maut. Dan di mana kita akan mengalami itu? Di atas aspal jalan, di ruang ICU rumah sakit, di lantai kamar mandi, di tempat yang tidak kita inginkan atau yang kita inginkan, di saat kita beribadah atau bahkan ketika kita bermaksiat. Tapi yang jelas kondisinya buruk. Istri kita mulai mengisi kita, ya saja ditinggalkan. Anak-anak kecil ada, anak-anak kita menangis sekurang katalah teman-teman, salah saudara mengelilingi kita, membisikkan kepada telinga kita, terdengar oleh telinga kita, tapi berat untuk mengikuti instruksi. Menetes air mata kita, kita tidak bisa berucap karena kondisi kita. Sedih kita mendengar, berat kita melalui. Itu karena kita meninggalkan semua apa yang kita ingin, apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun, apa yang kita kumpulkan selama kita hidup ini. Istri yang kita cintai, anak kita sayang, pekerjaan kita, harta kita, rumah kita, seluruh kenangan hidup kita akan kita tinggalkan dan kita akan menuju satu tempat yang tidak pernah sama sekali kita lalui dan kita lakukan. Kita tidak tahu kemana. Alam. Tetapi saudara-saudara yang menjadikan hari kita mengalami satu kesedihan yang parah, tidak hanya itu, tetapi di dalam beberapa riwayat Rasul menceritakan bahwa Allah mempertontonkan, Allah menajamkan ingatan kita tentang seluruh amal-amal yang telah kita berbuat. Kita ingat akan maksiat kita yang perlu kita hapus. Kita ingat
dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah menceritakan, "Ma min ahadin yamutu illa," tidak ada satu pun manusia yang ketika sakaratul maut tiba, yang ketika ia akan masuk gerbang kematian yang ia alami kecuali penyesalan. Beberapa sahabat bertanya, "Man nadamatu ya Rasulullah?" Apa yang disesalkan oleh mereka yang mengalami sakaratul maut? Kata Rasul, "Wa in kana musinan nadim." Apabila yang mengalami sakaratul maut itu seorang yang baik, sholat 5 waktu tak pernah ditinggalkan, dia selalu penuh panggilan Allah lewat muadzin dengan azan, dia sempurnakan dengan sholat sunnah, sholat duha dia kerjakan tengah malam, sholat qiyamul lail dia nikah. Tangannya rajin berinfak bersedekah, lisannya senantiasa bagus, tak pernah menyakiti orang. Orang yang demikian, kata Rasul, orang itu juga akan mengalami apa yang dia sesalkan, nopo ingkang piyambakake ketunaken Allah yakunun nazar, Allah yakunun sedada. Ia akan menyesal ketika kematian tiba. Kenapa ia tidak menambah amal kebaikan? Ya Allah, kenapa kematian terbukti padahal besok pagi aku mau infakkan hartaku di panti, padahal aku punya rencana kebaikan untuk memberi makan para janda. Kenapa kematian lebih dahulu tiba sehingga aku tak punya kesempatan lagi untuk menambah kebaikan? Menyesal sehingga berat. Wa in kana muslim, dan jika yang mengalami sakaratul maut seorang yang hidupnya penuh dengan maksiat, suara Allah, orang yang demikian mengalami dosa. Apa yang disesalkan? Allah adalah dosa. Kenapa ia tidak kemudian bersegera untuk memutus amal maksiat, sehingga ia mengatakan, "Kenapa aku terburu mati padahal aku punya rencana ingin mengunjungi masjidmu ya Allah?" Padahal aku ingin berangkat seperti orang-orang menuntut ilmu agamamu ya Allah. Aku berhenti dari maksiat ya Allah. Karena dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, surat tentang orang-orang munafik, Allah sebut wa anfiqu, didorong oleh Allah, infak. Mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang aku rezekikan kepadamu. Jangan seperti orang munafik. Allah sayang sama kita, Allah menginginkan kita mati, bukan seperti matinya orang-orang munafik yang tempat tinggalnya ada di neraka yang paling dasar. Allah sayang sama kita. Min qablu ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepadamu, fayaqula, dan kau akan berkata sebuah perkataan
orang munafik. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib asaddiqu wa akun minas shalihin. Ya Allah, tunda kematianku barang sebentar. Nanti kalau Engkau menundanya, aku akan bersedekah. Aku akan la yu'akhirullah nafsan idza jaa. Tidak mungkin, karena tidak akan bisa ditunda kehadiran Rasul. Tetapi seandainya Allah sayang sama kita, nanti kemudian kematian kita ditunda, maka kita tidak akan mendatangi istri kita untuk kita peluk dan kita cium sebagai tanda kenangan terakhir. Tidak akan kita kumpulkan anak-anak kita karena waris belum berbagi. Tidak akan kita penuhi kesenangan kita akan kuliner yang belum kita cicipi. Tidak akan kita kunjungi tempat-tempat yang belum kita nikmati keindahannya. Tetapi akan kita bongkar kasur kita, akan kita bongkar lemari kita, akan kita datangi bank kita untuk ambil seluruh harta kita untuk kita sedekahkan. Satu pikiran yang belum pernah terlintas ketika Allah memberikan kesempatan ini kepada kita. Wa minas shalihin, akan kita gelar sajadah yang kering tak pernah tersentuh oleh jidat kita, sajadah yang berdebu. Kita akan sholat terindah sepanjang hidup kita. Kita baca bacaan dengan indah dan panjang. Kita berdiri lama mengharap Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita patuh kepada Allah. Tapi tidak mungkin. Penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Betapa banyak cita-cita berhenti karena kematian. Betapa banyak pelajaran hidup yang menceritakan kepada kita terkubur dalam bencana karena kematian. Banyak orang dengan rencana planning yang baik dan benar, tapi sia-sia karena kematian itu. Allah mencantumkan surat Al-Munafiqun ayat 10. Rasulullah mentahfidz hadis tentang apa yang dialami orang yang mengalami syakaratul maut itu apa. Khotib hari ini mengambil tema ini untuk apa? Satu saja, agar jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik dan berhenti dari bermaksiat. Karena nyawa ini bukan milik kita, karena nyawa ini ada di dalam genggaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
الذي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله أقيموا الصلاة